aku diberkati. Amin. Setiap kita pasti diberkati. Mari kita siapkan hati kita, fokuskan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hanya dekat Allah saja kami boleh rasakan ketenangan, kami boleh rasakan kekuatan baru Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau hadir tengah-tengah kami, bertahta di atas puji-pujian dan sembah kami Tuhan. Urapi setiap hati kami Tuhan, agar kami boleh menikmati hadirat-Mu. Hatiku
bersyukur kami lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Biar Kau berkati setiap puji-pujian dan sembah kami agar bisa menyenangkan hati-Mu. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Ada sukacita pada hari ini, amin. Boleh kasih senyum kanan kiri, katakan bersukacita. Yang bersukacita saya undang untuk bangkit berdiri. Saya percaya semua yang di tempat ini pasti merasakan sukacita. Mari masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamatnya dengan pujian. Datang hari ini, harinya Tuhan. Ku bersingkat saja di
seberapa besar pergumulan Bapak Ibu Saudara, dan kita pastikan kalau kita terus terhubung dengan Tuhan. Karena kita tahu saat kita terhubung dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Tuhan selalu menggenggam tangan kita. Amin.
merasakan perubahan-perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Berbicara buat kami semua Tuhan, kami siap menerima firman Tuhan. Urapi juga guru-guru sekolah minggu, guru-guru Calvary Kids, agar mereka yang masih kecil ini juga boleh mendapatkan firman Tuhan dengan porsinya, dan mereka bisa menjadi anak-anak kecil, anak-anak Calvary Kids yang luar biasa di dalam Tuhan. Berbicara buat kami semua di dalam nama Yesus, kami berdoa. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Katakan ke sebelahnya, kamu diberkati Tuhan. Bilang sama diri saudara, aku diberkati Tuhan. Ya. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Bilang sama sebelahnya, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan. Ya. Kita harus saling memotivasi dengan diri kita sendiri dan juga dengan orang lain. Kadang-kadang ketika kita menghadapi banyak masalah, kita lupa kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita lupa yang mendampingi kita, Allah yang baik, yang luar biasa, yang bisa mengerjakan segala perkara. Ya, oleh sebab itu ketika kita bertemu, biar kita saling memotivasi satu dengan yang lain. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, di ruangan ini siapa yang punya HP paling bagus? HP yang paling bagus angkat tangan. Nggak mau ngaku ya. HP-nya paling bagus nggak mau ngaku ya. Nah, saudaraku, sebagus apapun HP saudara, semahal apapun HP saudara, ya ada yang harganya 20 juta, 30 juta sekarang. Bahkan ada HP apa ya namanya? Saya lupa namanya, HP butik ya. Lambangnya V gitu ya. Itu harganya mahal sekali, sampai ratusan juta ya. Tetapi bagus apapun HP saudara, kalau HP itu nggak terhubung dengan provider, dengan internet, rasa-rasanya kurang berguna. Betul nggak saudara? Saudara tahu kalau misalnya HP itu saudara bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, harus pakai internet. Harus provider yang kuning, provider yang biru, ya. Itu banyak provider. Saudara harus pakai SIM card yang mana, tuh kan macam-macam kan. Itu tanpa itu kayaknya bergunanya untuk apa aja ya? Mungkin main game aja gitu ya. Tapi itu bisa berfungsi ketika HP saudara itu terhubung dengan internet, ya. Demikian pula gadget saudara semua, bro, ya. Itu juga harus terhubung. Selain dengan internet, saudara bisa terkoneksi dengan sumber dayanya, baterainya maksud saya. Ya, tanpa baterai, ya sebagus apapun HP saudara, kalau udah lowbat, ya itu sepertinya menjengkelkan sekali ya. Teman saya cerita ketika dia pergi ke luar negeri, ya. Saya kasih tahu lah luar negerinya. Saya belum pernah ke sana, katanya di sana udah maju banget, ke negeri Cina, ya. Saya nggak tahu nama kotanya. Tapi pada waktu itu dia juga harus meeting dengan teman-temannya, meeting dengan bukan hanya teman-teman biasa, tapi dengan CEO perusahaan. Karena ini meeting penting sekali, membicarakan keputusan-keputusan. Dia entah lupa, entah gimana, dia lihat gadgetnya, HP-nya dan juga laptop yang dibawa itu lowbat, tinggal garis satu. Wah, itu paniknya setengah mati. Dia cari ke sana, tapi untung katanya di China sana, atau pada waktu saudara-saudara yang pergi ke China merasakan ini nggak ya? Katanya di sana ada penyewaan power bank. Jadi, wah, ketika dia kehilangan semangat, kehilangan arah, gitu, karena harus meeting penting, ada yang nyewain power bank dan langsung bisa terisi penuh lagi, ya. Dan dia bisa meetingnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, saudaraku, dari peristiwa-peristiwa sehari-hari itu yang mungkin juga saudara alami, ya, pernah mengalami lowbat dan sebagainya. Saya mau bilang bahwa connected itu sangat perlu. Amin, betul? Terhubung itu sangat perlu. Oleh sebab itu judul firman Tuhan pada hari ini adalah
always connected. Artinya selalu terhubung. Sama-sama katakan always connected. Sama-sama katakan selalu terhubung. Bukan hanya HP aja yang terhubung dengan internet, dengan sumber dayanya, listriknya, tetapi kita juga harus selalu terhubung. Kita makhluk sosial, saudara harus terhubung dengan keluarga saudara, dengan teman-teman saudara, ya, sehingga begitu indah kalau kita punya hubungan yang tidak terputus, ya, kecuali dengan dosa, ya, kita tidak boleh terhubung, ya. Nah, saudaraku, ada sebuah kisah nyata, true story, ya, di Alkitab. Jadi di Alkitab ini, saudaraku, saya mau katakan, saya sebut true story. Memang itu semua adalah ceritanya betulan, real story, ya, dan bukan cerita yang dibuat-buat, kecuali perumpamaan. Itu Tuhan Yesus mengumpamakan, ya. Tapi lain daripada itu ditulis oleh orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut dan juga oleh orang-orang yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Sehingga semua cerita di Alkitab itu adalah true story, bukan isapan jempol. Nah, saudaraku, di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43 ada sebuah story yang begitu true story yang begitu bagus, ya, luar biasa, ya. Tapi kalau kita baca panjang ini ayatnya. Saudara mau baca atau mau lihat filmnya? Film, ya. Oke, kita akan lihat sebentar, beberapa menit saja film dari Markus 5 ini. Silakan menyaksikan. One thread. Just the fringe. One touch. One thread. One thread. Just the edge. Only a thread. You! I know you! Get away from him! Stop it, please. Rabbi Yusuf! Rabbi Yusuf! This woman bleeds. She is unclean. We removed her. Please, I promise I won't touch him. I just need to... Woman, please, we can help you, but not now. Sorry. Try tomorrow. No, please, just a moment. Just Skype. What's going on? What's wrong? Who touched me? Everybody back. I asked the question. Who touched me? Master, the crowds are pressing in all around you like this, and you're asking who touched you? They all have. Someone touched me. I felt that power went out of me. Whoever touched me, come forward. Teacher. It was me. Just the fringe of your garment, only the edge, I promise. You are not unclean. Why my garment? I'm sorry. I know I should have asked. But if you touched me, it would make you ritually unclean according to the law. I was sick. I was sick for 12 years. I bled and no one could stop it. But I believed if I could just touch a piece of your garment. And I was right. I was right. Thank you. Who told you I could heal? A man from the pool. And he was right. The blood has ceased. My daughter. I'm no one's daughter anymore. Look up. Yes, you are.
daughter. It wasn't my piece of clothing that healed you. But it was instant. I felt it right away. I know, but it wasn't this. It was your faith. Teacher, she was bleeding so long. We can take her. She is clean. You have blessed me today. And I know. My daughter, I know it has been a fight for you for so long. You must be exhausted. Go now in peace. Your faith has made you well. I wish I could stay here longer, but I have business to attend to. Someone else has faith like yours. But I'm so glad that we found each other. Firman Tuhan yang melalui film ini kita bisa mengetahui bahwa ringkasan ceritanya ya, dalam perjalanan Yesus mau berdoa untuk anak Yairus karena dia minta pertolongan ya. Nah di tengah jalan dihadang oleh peristiwa tadi ya, bahwa ada seorang yang sakit pendarahan sudah 12 tahun ya, nggak sembuh-sembuh, udah berobat ke sana ke sini, tabib-tabib yang hebat, tetapi tidak mendapatkan kesembuhan, bahkan bertambah buruk. Namun ketika dia bertekad berjumpa dengan Yesus, ada iman yang luar biasa, ada iman yang bekerja, ada iman yang melawan, ya, sehingga dia menjamah Tuhan Yesus hanya ujung jubahnya saja. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Perempuan ini mendapatkan kesembuhan total. Ya. Nah, saudaraku, di sini saya ingin menjelaskan tentang terhubung dengan Tuhan. Mengapa kita harus always connected atau selalu berhubungan dengan Tuhan? Begitu penting dalam kehidupan kita. Karena ketika saudara berhubung dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, maka yang pertama saudara memiliki sumber kehidupan. Sama-sama katakan sumber kehidupan. Ya, ketika saudara terhubung dengan Tuhan, saudara memiliki sumber kehidupan. Ya. Ketika wanita pendarahan ini tidak terhubung dengan Tuhan Yesus, selama 12 tahun, ya, dia tidak mengenal Tuhan, tidak terhubung dengan Tuhan. Dia sakit pendarahan, dia berobat ke tabib yang hebat, tetapi tidak kunjung sembuh. Maka wanita ini akan menderita sakit seumur hidupnya, bahkan menghadapi kematian. Tetapi lihat, saudaraku, ketika wanita ini berjuang untuk menyentuh Tuhan Yesus, dia punya iman yang kuat, saudaraku, dan iman yang melawan, ya. Ketika dia menyentuh jubah Tuhan Yesus, kalau di film tadi begitu detail ya, dia menyentuh ujung jubahnya. Kalau di terjemahan lama disebutkan jumbai jubah itu bawahnya doang, saudaraku. Karena iman yang bergerak, iman yang melawan, ya, begitu banyak rintangan, tetapi dia jamah, dia mendapatkan kesembuhan yang total, saudara, ya. Sama halnya dengan saudara dan saya, saudara. Ketika saudara tidak terhubung dengan Tuhan, maka banyak penderitaan yang kita hadapi, banyak masalah-masalah yang perlu kita selesaikan. Ya, tentu dengan kekuatan sendiri ketika kita tidak terhubung dengan Tuhan. Terlalu banyak energi yang keluar. Mungkin juga banyak ketidakberhasilan, saudaraku. Ya, tetapi ketika saudara terhubung dengan Tuhan, Sang pemilik sumber kehidupan. Ya, Tuhan Yesus itu adalah sumber kehidupan. Masalahnya masih ada nggak? Tetap ada. Ada masalah besar, ada masalah kecil. Sakit penyakitnya ada nggak? Ada. Tetapi
Dia memberikan kuasa kepada saudara. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, ada kuasa yang keluar buat kita untuk menyelesaikan semua masalah kita, untuk menyembuhkan sakit kita, untuk mengatasi semua problema kehidupan kita, saudaraku. Dan Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita, ya, karena Dia sumber kehidupan, ya. Itu yang pertama, saudaraku. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita memiliki sumber kehidupan. Sama-sama katakan, saya punya sumber kehidupan. Ya, tapi harus terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, ketika kita terhubung dengan Tuhan, diberi benteng perlindungan. Sama-sama katakan, diberi benteng perlindungan. Ya, mari kita baca ayatnya dalam Mazmur 91 ayat 14. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sungguh ya. Jadi kita harus melekat kepada Tuhan, maka Dia akan meluputkan kita. Artinya sesuatu yang buruk tidak akan terjadi. Dia akan meluputkan kita. Dia akan membentengi kita, ya. Kemudian Mazmur 63 ayat 9, sama-sama baca. Mazmur 63 ayat 9, 1, 2, 3. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ya, ketika kita melekat sama Tuhan, tangan kanan Tuhan itu menopang kita. Artinya Dia akan melindungi kita. Ketika saudara terhubung dengan Tuhan, tidak cuma sebentar, ya, tetapi terus menerus. Itu artinya nempel. Itu artinya melekat sama Tuhan. Tuhan mau kita melekat, nggak cuma sekali-sekali aja, saudara. Nah, ketika saudara gadget saudara, handphone atau laptop saudara lowbat, saudara ngecas, betul nggak? Ya, saudara ngecas. Tapi nggak terus-terusan. Udah penuh pasti dicabut, ya. Tapi ketika HP-nya lowbat lagi, apa yang terjadi, saudara? Saudara harus ngecas lagi, ya. Jadi selamanya harus terhubung dengan sumber daya. Paling lama mungkin sebagus-bagusnya HP ada yang 7 hari ya bisa standby atau dipakai. Enggak ya, 2 hari lah ya, kalau terus dipakai terus ya. Kadang-kadang kalau HP-HP yang zaman sekarang dipakai sebentar juga malam udah lowbat lagi gitu ya. Nah itu kita harus cas, harus ada sumber dayanya yang membackup ya, sehingga handphone tersebut bisa berfungsi ya. Nah saudaraku, kita harus terus nempel ya, harus terus nempel dengan sumber kehidupan tersebut, terhubung dengan Tuhan ya. Saya teringat waktu dulu anak-anak saya masih kecil, saudara, kalau anak-anak masih kecil itu kalau kita punya nyebrang jalan, anak-anak selalu dituntun, betul nggak? Ya, nggak pernah kita lepasin. Dituntun, ayo kita nyebrang. Kalau dilepasin apa yang terjadi, saudara? Lari sendiri dan bisa terjadi kecelakaan. Nah itu yang Tuhan mau, kita terus nempel sama Tuhan, ada perlindungan daripada Tuhan. Ya. Setiap tahun di Jakarta ya, saya suka sebenarnya dengan event ini. Tapi belakangan saya nggak suka lagi karena banyak kejadian-kejadian yang mengerikan. Namanya Pekan Raya Jakarta. Ya, PRJ ya. Itu wah, mulai dari zaman saya kuliah seru banget ke sana. Kadang-kadang kita suka nonton konser gratis ya, band-band terkenal. Terus kemudian ada stand-stand yang kita suka. Saya suka alat musik, saudara. Dan di situ ada banyak diskon-diskon ya. Tetapi selalu dari zaman dulu sampai terakhir kami ke sana beberapa tahun lalu, itu selalu ada pengumuman. Pengumumannya gini, ditemukan seorang anak berbaju kotak-kotak gitu ya. Itu selalu ada yang hilang, saudara. Kenapa, saudara? Banyak baju kotak-kotak hilang, kenapa? Kalau segedenya si Maya ini nggak usah dituntun lagi ya. Ya, itu nggak dituntun. Anak kecil ini nggak dituntun. Jadi mungkin orang tuanya asik ngeliatin promo-promo, anaknya kemana ya. Jadi terhilang gitu ya. Nah, saudaraku, Tuhan akan memberikan kita perlindungan ketika kita nempel sama Tuhan. Tuhan gak sembarangan, wah dikasih perlindungan semua. Kita yang susah payah dekat sama Tuhan, sama aja dong gitu kan. Tetapi Tuhan mau kita nempel sama Tuhan. Dan ketika kita nempel sama Tuhan, baru di situ Tuhan berikan perlindungan buat kita. Ya, coba
Bilang sama sebelahnya, nempel sama Tuhan. Jangan nempel sama gua. Gua bau keringat ya. Ya, nempel sama Tuhan terus sehingga kita mendapatkan perlindungan daripada Tuhan ya. Di Markus 5 itu sebetulnya ada 2 kisah tadi, tapi filmnya cuma 1. Nah, kisah yang pertama tadi Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Nah, kemudian Yesus melanjutkan perjalanan. Sebetulnya Yesus mau ke rumahnya Yairus karena Yairus bilang, anak saya sakit dan hampir mati. Tuhan tolong ke sana untuk menyembuhkannya. Nah, di tengah perjalanan ketika Yesus sudah ada peristiwa beberapa menit ya, kurang lebih ya, mungkin setengah jam itu kejadian nyatanya. Itu Yesus menyembuhkan orang yang sakit pendarahan. Ketika dia berjalan lagi, gak berapa lama keluarganya datang, percuma, udah jangan nyusahin guru. Ya, nanti saudara bisa baca cerita lengkapnya di Markus 5 ayat berapa tadi? 23 sampai. Nah, gitu ya. Nah, saudara bisa baca di situ. Itu udah gak usah ke rumah lagi karena anakmu sudah mati. Saudara bayangkan ya, ketika Yairus itu mengharapkan jamahan Tuhan, kesembuhan Tuhan. Ada orang-orang yang negatif. Ya, makanya kita harus selalu menutup diri dari sesuatu hal yang negatif. Wah, lu gak akan bisa, percuma. Ya, sesuatu yang negatif, dan kata-kata kita juga harus positif. Kamu pasti bisa, kamu harus bisa, kamu pasti berhasil, kamu pasti sukses. Ya, ini keluarganya sendiri, orang terdekatnya, udah gak usah nyusahin guru. Seolah-olah mereka gak ada iman. Atau juga orang ini berbicara gini, lama-lama pisang sih disuruh datang ke sini. Coba ya, 5 menit lagi Tuhan pasti sembuh nih. Lama banget sih jalannya gitu. Ada beberapa hal yang kita bisa ketahui ya dari peristiwa tersebut. Tetapi ada hal-hal negatif yang terjadi. Udahlah, gak akan sukses. Gak usah datang, udah mati anakku. Tetapi di situ di firman Tuhan dikatakan Tuhan Yesus tidak menghiraukan perkataan itu. Tuhan Yesus menguatkan Yairus karena pasti pada waktu itu Yairus tertunduk lemes. Kenapa? Karena dengar anaknya udah mati. Ya, tetapi Tuhan Yesus mengatakan jangan takut, percaya saja. Dan betul pada waktu mereka sampai ke rumah Yairus, apa yang terjadi Saudara? Anaknya sudah mati. Tapi Tuhan mengatakan dalam keadaan seperti itu, realnya mungkin udah mati. Karena orang di situ pasti sudah ngecek denyut nadinya dan sebagainya. Mungkin sudah mati. Tapi Tuhan katakan apa? Positif banget Saudara. Anak ini tidak mati tapi tertidur. Wah, semuanya ketawa Saudara. Ketika kita mengerjakan hal-hal yang positif, apalagi buat Tuhan Saudara. Banyak orang yang pasti mencibir kita. Kalau zaman sekarang apa disebutnya? Netizen. Ya? Netizen. Netizen, ya. Orang-orang yang menjelek-jelekin, yang nggak setuju dengan kita. GBS akan membangun sebelah, saja 0, gimana mau beli, itu miliaran. Banyak, udah pasti banyak. Ketika saya coba upload di story saya, ya, wah GBS akan seperti ini, alat-alat musik seperti ini, ya kita perlu dana ratusan juta. Buat konsumsi aja nggak ada uang saya. Banyak orang yang pasti mencibir, termasuk kehidupan kita seluruh. Orang banyaknya 80% yang menurut riset, orang kalau melihat saudara-saudaranya berhasil, mereka pasti mencibir. Netizen gitu biasanya. Ya apalagi zaman sekarang ngelihat kita sukses orang nggak suka. Nah itu orang-orang yang negatif. Sama yang dialami Yesus pada waktu itu. Yesus loh yang datang, guru loh pada waktu itu yang datang. Dia katakan, anak ini kata Tuhan tidak mati tapi tertidur. Wah, ketawa semua, dilecehkan. Jadi akhirnya ketika mau berdoa, Tuhan Yesus melihat, wah pada melecehin semua. Dia nggak ajak orang-orang yang melecehin itu berdoa, karena udah nggak sehat, udah nggak sehati. Dia hanya mengajak beberapa orang, ayo masuk. Terus pada waktu dia masuk, dia menyentuh. Ya, ini connected. Ini bicara soal connected. Dia menyentuh tangan anak ini dan dia katakan talitakum. Artinya, hai anak, bangunlah. Dan anak itu bangun dan berjalan. Wah, luar biasa sekali. Ya, ketika kita connected dengan Tuhan, saudara ya.
Ini ada sesuatu yang luar biasa. Seringkali kita menghadapi keadaan yang sulit, keadaan yang tidak mungkin, ya, sakit penyakit yang gak kunjung sembuh, bahkan menghadapi kematian, ataupun ketika kita usaha, ya, usaha kita di ujung kebangkrutan, rumah tangga yang hancur berantakan. Tapi izinkan Tuhan Yesus menyentuhmu, melekat padamu, dan Tuhan akan berkata, talitakum, bangunlah, dan saudara akan dipulihkan atas segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Amin, saudaraku. Ya, saudara akan diluputkan dari sakit penyakit yang mematikan, dari kebangkrutan, dari ketidakbahagiaan rumah tangga. Saudara akan alami pemulihan demi pemulihan di dalam hidup saudara ketika Tuhan menyentuh hidupmu. Always connected. Amin, saudaraku. Ya, jadi betapa pentingnya always connected. Betapa pentingnya selalu terhubung dengan Tuhan. Sama-sama katakan terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Bilang sama sebelahnya, kita harus terhubung dengan Tuhan. Karena ketika kita terhubung dengan Tuhan, yang pertama tadi apa? Kita memiliki sumber kehidupan. Itu luar biasa, saudara. Itu janji Tuhan ya melalui perikop yang kita baca. Kemudian ketika kita terhubung dengan Tuhan, ada benteng perlindungan. Itu yang kita harapkan, ya, yang tidak bisa diberikan oleh manusia, ya. Nah, tetapi waspada, saudaraku, hari-hari ini iblis menyerang kita, menyerang saudara dan saya, agar apa? Melalui berbagai hal, melalui keluarga kita mungkin, melalui kalau contoh tadi melalui keluarga, orang-orang terdekat, melalui pekerjaan kita, melalui kesibukan kita, melalui aktivitas kita, saudaraku, agar kita tidak terhubung dengan Tuhan. Karena iblis tahu ketika saudara terhubung dengan Tuhan, saudara memiliki sumber kehidupan. Karena iblis tahu ketika saudara terhubung dengan Tuhan, saudara mendapatkan pemulihan dan diberikan perlindungan oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu dia akan mencoba membuat saudara tidak terhubung dengan Tuhan. Ya. Saudaraku, nah bagaimana kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Always connected to God. Ya. Kita butuh perjuangan iman. Ya, kita butuh iman yang kuat. Ya. Agar kita selalu terhubung dengan Tuhan. Nah, sudah ditampilkan. Ada contekannya. Kita harus disiplin WPR. WPR. W itu worship, P itu pray, R-nya itu read the Bible. Ini yang membuat kita bisa terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Kita harus disiplin worship. Beberapa minggu yang lalu saya khotbahkan dengan Pastor Yuni tentang worship, saudara. Itu kita benar-benar harus membangun pondok Daud dalam kehidupan kita, saudara, agar kita terhubung dengan Tuhan. Itu. Kemudian kita juga harus berdoa, pray, ya. Dan juga kita harus membaca firman Tuhan agar kita terhubung dengan Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa dan membaca firman Tuhan. Kita butuh action, butuh perjuangan. Iman yang kuat, iman yang melawan. Ketika perempuan yang sakit pendarahan tadi, saudara kebayang ya, perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Apa kurang lebih yang saudara bisa dramatisir? Tubuhnya gimana coba? Lemes, keluar darah selama 12 tahun, gak berhenti. Ya kalau zaman dulu mungkin gak ada transfusi ya, tetapi mungkin makan buah bit gitu ya, supaya darahnya ada lagi gitu ya. Itu pasti lemas. Dia butuh perjuangan. Dia butuh ketika dia berobat ke sana sini nggak bisa disembuhkan. Dia mendengar bahwa Yesus akan lewat. Dia mencoba untuk melihat. Pas waktu melihat ada ratusan orang, dan dia dengan tubuh yang lemas, dia butuh berjuang. Dia butuh melawan. Iman yang kuat dan iman yang melawan. Ya kadang-kadang itu harus kita terjadi dalam kehidupan kita. Iman itu harus bergerak maju, bukan sieun. Ya, enggak, tapi harus bergerak maju, melawan, menerobos rintangan-rintangan. Sampai akhirnya perempuan itu bisa menjamah Tuhan Yesus. Dan itu pun enggak menjamah tubuhnya, dia menjamah ujung jubahnya. Tetapi karena iman yang kuat, iman yang melawan, iman yang bergerak, maka kesembuhan terjadi. Nah, ketika saudara berjuang, iman saudara ya harus terus terhubung dengan Tuhan, maka saudara akan mengalami pemulihan atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita harus disiplin
WPR. Kita harus disiplin worship, kita harus disiplin pray, kita harus disiplin read the Bible. Harus disiplin, bro. Itu perjuangan, bro. Nggak ada yang namanya daging ini suka menyembah, nggak ada, bro. Nggak ada yang namanya daging ini suka berdoa, nggak ada, bro. Nggak ada yang namanya daging ini, tubuh ini suka untuk membaca Alkitab. Males ya. Ngantuk baca Alkitab ya. Mendingan lihat sinetron, mendingan lihat film Korea gitu ya. Makanya tadi saya tanya, saudara mau baca ayat ini atau nonton film? Nonton film gitu ya. Itu tandanya yang malas baca Alkitab ya. Enggak, itu bercanda. Nah saudaraku, jadi nggak ada yang namanya tubuh jasmani ini suka. Tetapi itu harus jadi ketika kita disiplin, kita harus WPR itu worship, pray and read the Bible itu harus menjadi satu kebiasaan, nggak apa-apa. Jadi satu kebiasaan baik, nggak masalah. Dan akhirnya apa? Jadi kesukaan, saudara. Dari kebiasaan bertahun-tahun jadi kesukaan. Makanya Daud mengatakan seperti itu. Daud pun bukan orang yang suka dalam menyembah Tuhan, dalam berdoa dan membaca firman Tuhan, tapi karena kebiasaannya bangun pagi, dia nyiapin mesbah untuk Tuhan, maka jadi kesukaan. Makanya Mazmur 1 mengatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Harus jadi kebiasaan dulu, disiplin jadi kebiasaan dulu, dan akhirnya jadi kesukaan. Ya, amin. Katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, dan ketika kita disiplin, ya, ketika kita disiplin di dalam worship, read the Bible, pray, read the Bible, maka kita punya iman yang kuat, iman yang melawan. Bahkan ketika keadaan yang rumit, ya, sudah tidak ada harapan, ya, bisnis kita mungkin hancur, pekerjaan kita berantakan, keluarga kita berantakan, kesehatan drop, tetapi Tuhan mengatakan jangan takut, percaya saja, ya. Ketakutan ini di akhir zaman ini menyerang anak-anak Tuhan, ya. Ketakutan di dalam ekonomi misalnya, dalam rumah tangga, dalam persaingan bisnis. Ketika saya mencoba ngobrol sama orang-orang yang kelas-kelas yang tinggi, dia bilang, wah, sekarang malah lagi susah duit. Boro-boro beli itu ya tempat, ada satu tempat yang mau dijual. Boro-boro tempat itu mau dibeli 30 miliar. Ini 1-2 M aja susah kita cari uangnya. Oh gitu ya. Kita lagi keadaannya lagi, ekonominya lagi drop banget. Ya, itu yang membuat kita ya mengalami berdampak buat kita. Itu menakutkan kita. Buat pengusaha-pengusaha juga yang Kristen, yang nggak Kristen itu sangat menakutkan saat-saat ini, saudara. Ya, itu yang membuat kita menjadi iman kita jadi, kalau kita sian, ya itu bahasa Jermannya, kalau kita nggak mau bergerak, saudara, takut, itu iman kita jadi ciut, saudara. Tetapi seperti perempuan tadi, seperti anak Yairus juga yang minta kepada Tuhan untuk disembuhkan, padahal keadaannya sudah mati. Tapi kita tetap berharap sama Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan katakan apa? Jangan takut, Tuhan tahu. Secara manusia kita takut, Tuhan tahu itu semua. Waktu kita nggak punya uang, waktu kita nggak punya pekerjaan, waktu sakit kita nggak kunjung sembuh, kita pasti merasa takut. Tapi Tuhan katakan pada hari ini jangan takut, percaya saja. Dan Tuhan pasti akan katakan, talitaku, bangunlah. Maka saudara akan bangun dan saudara akan berjalan. Amin. Ya Tuhan ya. Selalu terhubung dengan Tuhan, saudara akan memiliki kehidupan, sumber kehidupan, diberi benteng perlindungan dan keajaiban pasti terjadi. Amin. Siapa yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya Tuhan. Saya undang tim pelayanan. Saudaraku ingat ya, bagaimanapun keadaan saudara, ya, saudara lihat kata-kata yang saya tulis ini. Sesulit apapun situasinya, ya, Tuhan itu mengerti itu. Wah, keadaannya lagi kacau, keadaannya lagi sulit, saya nggak bisa cerita sama Pak, ceritanya sama Tuhan. Saudara, Anda
harus terhubung dengan Tuhan. Always connected. Amin. Maka keajaiban pasti terjadi. Coba baca dengan keras sama-sama. 1, 2, 3. Bagaimanapun keadaanku, ya, sesulit apapun situasinya, Anda harus selalu terhubung dengan Tuhan. Always connected. Maka yes, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya ulang saudara untuk bagi terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Jangan biarkan iblis dengan segala caranya untuk tidak membuat saudara tidak terhubung dengan Tuhan. Tetapi saudara harus mendisiplinkan rohanimu. Saudara harus terus menyembah Tuhan, berdoa, dan juga membaca firman Tuhan agar saudara selalu terhubung dengan Tuhan. Amin. Terhubung denganmu. Ini doa kami dan harapan kami, Tuhan. Terhubung dengan Tuhan, menyanyi sambil mengangkat tangan hatimu kepada Tuhan. Sama-sama katakan, terhubung denganmu Tuhan. Yes, haleluya. Amin. Saudara hafalkan kata-kata ini. Saya minta saudara menutup mata sambil mengangkat tangan. Ku terhubung denganmu. Yes, selalu melekat di hatimu Tuhan. Firman-Mu itu dasar hidup. Saudara turunkan tangan, saudara tutup mata. Saya tidak menghakimi saudara apakah saudara saat ini terhubung atau enggak. Tapi firman Tuhan pada hari ini menjelaskan kepada kita semua agar saudara terhubung dengan Tuhan. Karena Tuhan mau saudara melekat dengan Tuhan. Ketika saudara terhubung dengan Tuhan, maka saudara memiliki kehidupan. Ketika saudara terhubung dengan Tuhan, maka saudara akan mendapatkan pemulihan. Demi pemulihan terjadi dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan membenteng hidup. Tuhan akan meluputkanmu. Tuhan akan menyembuhkanmu. Tuhan akan berkata kepada saudara, Talita kum, bangunlah. Dan saudara akan bangun dan berjalan. Percaya, kuasanya masih ada. Percaya saudara. Maka keajaiban akan terjadi dalam kehidupan saudara. Saya rindu berdoa buat saudara secara khusus. Kalau ada yang sakit, saudara angkat tangannya. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau ada yang punya masalah, saudara angkat tangan saudara. Nggak usah lihat kiri kanan. Ya. Haleluya. Saya beri kesempatan lagi buat saudara. Ketika saudara punya masalah apapun juga, masalah keuangan, pekerjaan, sakit penyakit hubungan, pada hari ini Tuhan melihat kita, melihat hati kita saudara. Angkat tangan saudara. Tuhan akan menyembuhkanmu, Tuhan akan memulihkanmu. Secara khusus saya minta Ibu Wawa maju ke depan. Tolong dibantu Pastor ini. Ku terhubung denganmu. Yang angkat tangan tetap angkat tangannya. Tuhan melihat setiap masalah kita pada saat ini. Ada lagi yang sakit? Ada lagi yang sakit? Angkat tanganmu. Kalau mau maju ke depan silakan maju ke depan. Kalau mau di depan aja nggak masalah.
Dia akan memulihkan kehidupan saudara. Tuhan akan berkata pada saat ini, talitaku, bangunlah, bangkitlah, dan saudara akan disembuhkan Tuhan. Saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara akan dimerdekakan, diberikan kemenangan. Amin. Haleluya. Udah masih kita terus menyembah Tuhan. Hamba betul, apapun penyakit yang dihadapi pada saat ini oleh Ibu Wawa, talitakum, sembuh, bangunlah, bangkitlah dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, mengalir kesembuhan, mengalir kesembuhan. Kuatkan tangan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Berikan kekuatan dari Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin, amin. Kesembuhan, kesembuhan. Saudara yang mengangkat tangan pada saat ini, yang dalam keadaan masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, Tuhan mengatakan pada hari ini, talitakum, sembuh, pulih, sehat, kembali bangkit lagi di dalam nama Yesus Kristus. Terima itu saudaraku, sama-sama nyanyikan. Mari semuanya mengangkat tangan kepada Tuhan. Mulai saat ini kami harus terus terhubung dengan Tuhan. Tuhan, biarlah roh kami boleh terus menyala-nyala Tuhan Yesus, untuk kami mendisiplinkan diri Tuhan Yesus, tetap terhubung sama Tuhan, tetap kami melakukan worship, berdoa dan juga membaca firman, menyalahkan kedagingan-kedagingan ini Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah benar-benar rohani kami, pikiran hati kami dicelitkan saat ini Tuhan Yesus, bahwa kami tidak bisa berbuat apa tanpa Tuhan. Di dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada kesembuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami tidak mau melihat keadaan dunia ini ataupun sekeliling kami yang seringkali mungkin membuat kami bimbang atau pikiran-pikiran negatif. Kami tolak, hancurkan di dalam nama Yesus. Tetapi kami mau pegang terus kuasa firman-Mu ini Tuhan Yesus. Firman Tuhan saja yang boleh hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami pastikan dari hari ke hari, ketika kami Tuhan Yesus melakukan aktivitas kami mau terhubung dengan Tuhan. Energi kami terus full Tuhan Yesus, untuk kami terus berkoneksi dengan surga. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, terima kasih untuk lawatan Tuhan. Kami percaya kami keluar dari tempat ini, kami mendapat kekuatan baru, pemulihan, kesembuhan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus, terus bekerja di dalam kehidupan kami.
menyaksikan langsung. Halo GBS Kalvari Sukabumi. Selamat datang di Ibadah Raya GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Ibadah GBS Kalvari Sukabumi, Welcome. Kami senang sekali. Anda dapat hadir dan beribadah bersama kami and be part of our family. Mari kita bersama-sama tumbuh dalam iman dan kasih Tuhan. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu kami besok kita akan ada House of Blessing. If you don't know what it's fun, guys, kalian perlu join House Birthday ini. Dengan kehadiran House of Blessing itu setiap apa dan tentunya akan sangat memberkati. Yuk kita lihat keseluruhannya. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 9 sore. So, mungkin bagi Anda yang mau join dan bergabung bersama kami untuk mendengarkan, tapi itu aja dulu. Nanti tepat waktu ya. Bagi para komunita, hari Jumat mendatang kita akan ada Apa Bapak? jam 5 sore. Di GBS Kalvari Sukabumi. Mari berkumpul untuk menjadi wanita yang teguh dalam penyertaan Tuhan Yesus. Nah, untuk para kaum teenagers, youth, college, and young adult, Sabtu depan kita akan ada Kalvari Youth. Sabtu depan, Kalvari Youth bakal ada event spesial. So, buatkan urgency Nova, save the date, and don't forget to join. Tapi wait, kita belum beres nih, karena masih ada program lainnya yaitu Kalvari Kids. Nah, buat anak-anak, Kalvari Kids diadakan di hari Minggu jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi lantai 3. Jadi, papa, mama, om dan tante jangan lupa bawa anak-anaknya untuk ikutan Kalvari Kids supaya mereka bisa terus tumbuh dalam Tuhan Yesus. Last but not least, jangan lupakan ibadah saya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi lantai 1 dan lantai 2. Yes, semangat semuanya. Kalau bisa jangan lewatkan satupun program yang ada ya. Ingat, siapkan waktu untuk Tuhan, bukan menyisakan. Jadi siapkan waktu yang terbaik ya. Jagalah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bukan tentang seberapa besar jumlah pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikan. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda harus QR berikut ini. atau dapat transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung melalui kartu persembahan yang akan diedarkan. Selamat memberi. Last but not least, bagi Anda yang penasaran dengan update kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami, jangan lupa untuk follow Instagram @GBSKalvari Sukabumi. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and Jesus bless you. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesabaran saudara. Jadilah terus menopang untuk gereja GBS Kalvari. Hari Rabu diundang ya, untuk kita bisa sama-sama bergabung di dalam doa dan praying and fasting.
Kamis ini host of blessing di rumah Ibu Dewi. Kemudian untuk Gen Z dan Alpha siap-siap ya, Sabtu ini kita mau ada acara menarik ya, kita mau olahraga bareng ya. Segera daftar ya. Dan kemudian pulang ibadah ini mungkin nanti ada pengantaran makanan dulu ya, baru nanti sudah itu kita akan rapat Natal ya. Jadi diharapkan untuk para koordinator dan para sisi yang tergabung di panitia Natal jangan pulang dulu ya. Kita akan berdoa lagi untuk persembahan yang sebentar kita akan jalankan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kami. Biar pada pagi hari ini juga ketika kami mau menjalankan persembahan, kami boleh belajar memberikan yang terbaik. Bukan soal besar kecilnya, tetapi biarlah Tuhan Yesus apa yang kami saat ini bisa berikan Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan akan memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan kami Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh memberi dengan tulus hati dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan, jalankan satu kali berikan dengan hati yang sukacita. Bukan seberapa besar pemberiannya, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Biarlah saat kita pulang kita boleh terus memastikan kita terus terhubung dengan Tuhan. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
ini akan terus terhubung dengan Tuhan, sumber kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, ketika kami terhubung dengan Tuhan, maka ada perlindungan total daripada Tuhan, perlindungan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, dan kami akan diluputkan dari semua bahaya dan maut. Dan kami percaya Bapa, kami akan melihat semua kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Mulai detik ini kami percaya Bapa, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ketika kami mau terhubung dengan Tuhan, Tuhan sedang memulihkan kehidupan kami. Tuhan sudah menyembuhkan sakit kami. Kami, Tuhan Yesus, keluarga kami yang tidak bahagia akan menjadi bahagia lagi. Pekerjaan yang berantakan, pekerjaan yang tidak ada harapan lagi di dalam Tuhan, karena Engkau adalah sumber kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ketika kami pulang, kami sudah melihat karya Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami, setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Terima kasih Bapak, Kau sungguh luar biasa, Kau baik, Kau luar biasa, Kau hebat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpujian nama-Mu. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara. Selamat pulang jemaat GBS